Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Tetap kuat, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap teguh, tetap bergantung kepada Tuhan. Kita terus sedang belajar bagaimana kita sebagai manusia rohani bertumbuh dewasa, dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Itulah sebabnya kita tidak boleh hidup secara duniawi. Kita tidak boleh berjuang dengan cara-cara pola dunia. Mari kita akan kembali merenungkan ayat hafalan kita dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Jadi jelas kenapa kita tidak boleh berjuang secara dunia, karena perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kita berbeda dengan dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk meruntuhkan benteng-benteng, ya. Dan benteng-benteng ini terbangun karena siasat orang, logismos, penilaian, penghakiman. Dan kuasa ini mampu merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kuasa yang Tuhan berikan adalah sebuah kuasa kemampuan untuk kita bisa mampu mematahkan, merubuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh iblis lewat siasat manusia, lewat kesombongan manusia, lewat pikiran-pikiran yang ego, kedagingan. Itu menjadi benteng. Dan benteng ini kita sudah pelajari, dia terbangun untuk menentang pengenalan akan Allah, melawan. Karena iblis mengerti bahwa ketika kita tidak mengenal Allah, walaupun kita mungkin lama jadi orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, punya sederet gelar, nama apa gelar di belakang nama kita, itu bukan persoalan bagi iblis. Karena iblis akan takut ketika kita bisa memahami Tuhan dengan benar. Karena ketika kita mengenal Allah, itu akan ada kaitannya dengan kekekalan. Sesuatu yang kokoh, kuat, kekal itu artinya tidak ada ujung, tidak ada akhir. Artinya bahwa ketika kita mengenal Allah, ada hal yang sangat kokoh, dan itu yang ditakutin oleh iblis. Karena itu iblis coba membangun tipu dayanya, karena dia mengerti di pikiran kita itulah dia bisa menyerang, dan dia ingin mengalahkan kita. Melalui apa? Kebimbangan, ketakutan, asumsi, semua yang ketidakbenaran ditanamkan lewat budaya, ajaran-ajaran di keluarga kita, itu dibangun. Dan Allah melengkapi kita dengan kuasa yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan sebelum kita lebih jauh masuk, ya Bapak Ibu, untuk melihat apa senjata yang perlu kita gunai, kita harus memahami bahwa ketika pikiran kita dikuasai oleh hal-hal ketakutan, hal-hal penghakiman negatif, perasaan pikiran kita itu bermain, dan itu akan mempengaruhi suasana hati kita menjadi buruk, ekspresi kita, kesehatan kita. Jadi saya ingin saudara memahami bahwa kita perlu menjaga hati, menjaga pikiran kita, perasaan kita. Makanya jangan izinkan sampah-sampah masuk dalam hidup kita. Pikirkan yang baik, yang indah. Jadi kita bukan hanya sekedar berpikir positif, tetapi kita harus mulai berpikir benar. Karena disinilah cara kita untuk merubuhkan benteng-benteng. Jadi saudara, seringkali kita kehilangan banyak berkat, kesempatan, damai, sukacita. Kenapa? Karena kita mengizinkan hal-hal buruk, hal-hal yang tidak benar mempengaruhi pikiran perasaan kita. Kita berespon, bereaksi daging. Karena pikiran negatif itu adalah langkah pertama untuk kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Karena itu kita perlu berpikir benar, suasana hati kita akan menjadi baik, dan itu akan mempengaruhi mental, tubuh kita, peredaran darah kita, kesehatan kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita pun bisa menikmati sebuah berkat lewat kehidupan yang indah tentunya. Karena ada kebenaran. Dari dalam hidup kita mengalir aliran Roh Kudus. Jadi kita akan melihat ada kesempatan baik. Berpikir benar adalah awal daripada kita mengalami banyak hal yang indah. Jadi
Biasanya orang-orang yang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, yang jelek, yang negatif, takut, khawatir. Sehingga kita memaknai setiap hal sebagai sesuatu yang buruk. Kita mengawalinya karena kita sudah berpikir yang buruk, jelek, takut, khawatir. Itu mengambil sudut pandang kita, paradigma kita menjadi keliru. Karena itu berpikir benar adalah memaknai setiap hal sebagai sesuatu yang baik. Kita melihat orang menjadi berbeda, cara pandang kita menjadi beda. Dan kalau kita dasari ini semua, maka suara hati kita dan kebenaran yang semata-mata berasal, yang sudah memenuhi pikiran kita akan menimbulkan hal-hal yang akan membawa kita seperti Roma 12 ayat 2, bahwa kita akan mengerti kehendak Allah. Karena itu saya ingin katakan bahwa kita bukan hanya sampai titik berpikir positif, tapi kita harus sampai dikuasai oleh kebenaran. Berpikir yang benar akan melahirkan hati kita menjadi baik, hasilnya baik. Jadi memungkinkan untuk kita bisa mempresentasikan Kristus dalam hidup kita sehari-hari lewat respon kita secara efektif, sehingga tujuan, rencana, keinginan kita bisa sampai kepada apa yang Tuhan inginkan. Jadi berpikir benar itu melibatkan otak kita terhadap informasi saat kita membentuk paradigma atau konsep. Jadi terlibat, kita akan melihat ada hal-hal yang indah, keputusan kita, fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan semakin bertumbuh melihat, membedakan. Ya, jadi kalau saudara membiarkan pikiran perasaan kita dikuasai oleh sakit hati, mendengar kata-kata orang, tersinggung, kita baperan. Jadi ini kita harus pahami betul-betul bahwa kita memahami bahwa medan peperangan kita inilah yang perlu kita perlengkapi. Nah, Tuhan sudah memberikan kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng yang sudah dibangun nih lewat pola pikir kita. Karena itu senjata pertama yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya adalah kebenaran. Ingat Bapak Ibu, Adam dan Hawa dan semua kerusakan itu terjadi karena ketidakbenaran. Kerajaan iblis selalu dimulai dengan tipu daya, mendatangkan konflik dan keterikatan, tapi kerajaan Allah selalu dimulai dengan kebenaran. Karena itu dalam Yohanes 8 ayat 32 dia berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita akan menjadi orang-orang Kristen yang merdeka, lepas dari berbagai ikatan. Ketika kita mengizinkan tipu daya iblis itu kita ganti, dihancurkan dengan kebenaran. Karena lawan daripada tipu daya hanyalah kebenaran. Karena itu semua kebenaran-kebenaran palsu, kebenaran-kebenaran diri sendiri perlu digantikan, dimasukkan. Itulah kenapa kita bolak-balik mengajak saudara. Untuk apa? Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Firman yang kita masukkan. Makanya dalam Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi seluruh tubuh kita ini akan menjadi luar biasa, menjadi senjata kebenaran. Kapan? Ketika pikiran perasaan kita mampu ditembusi, ya, disentuh oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan menguasai sampai betul-betul dia mendominasi, dan akhirnya reaksi kita menjadi reaksi yang betul-betul membawa kita pada kemerdekaan. Karena itulah Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa senjata yang sanggup meruntuhkan, menghancurkan benteng-benteng iblis itu bernama kebenaran. Karena itu cintailah kebenaran, hidupilah kebenaran, masukkanlah kebenaran dalam hidup kita. Hasilnya apa? Hasilnya pasti kemerdekaan. Karena seluruh tubuh kita akan menjadi senjata Allah, senjata kebenaran. Kiranya renungan ini menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau menjamah, menyentuh, memerdekakan hidup anak-anak-Mu. Firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia, membawa hasil seperti yang Engkau telah katakan, seperti air yang turun dari atas mengairi bumi dan memberi kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan. Demikianlah firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dalam nama Yesus, berkati semua umat-Mu, jamah, lawat, sentuh, yang sakit disembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.